For a period of time, I started studying the Quran, and I started to look into Islam, and it's just such a wonderful, wonderful, peaceful religion. In a period of 5 months, I've read the Quran twice. I've not missed a prayer. People have asked me, why did you choose Islam? And my answer is, I didn't choose Islam. Allah chose me. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pernyataan yang sangat menarik dari kisah Islamnya Paul Reading, atau dia memperkenalkan dirinya sebagai McPaul, seorang petugas polisi di Edgware Road, London, Inggris. Dia berkisah bahwa dia sudah 16 tahun menjalani karirnya sebagai petugas polisi di kawasan tersebut. Dalam kisah Islamnya, dia ketika ditanya tentang apa alasan dia memilih Islam, dia menjawab, I didn't choose Islam. Saya tidak memilih Islam. Allah choose me. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Allah choose me. Allah yang memilih saya. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang luar biasa dari Paul Reading. Bagaimana dia menyadari bahwa hidayah benar-benar bukan karena kehendak manusia, tetapi murni itu adalah kehendak Allah. Betapa banyak orang-orang yang sudah mengenal Islam, bahkan hidup di lingkungan orang Islam, bahkan tidak sedikit juga yang menelaah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Ada yang sudah tahu bahwa Islam itu benar, tetapi mereka enggan memilih Islam. Ada semacam egoisme yang kuat yang menutupi pintu hidayah itu. Pernyataan McPaul ini membangunkan kesadaran yang luar biasa bahwa hidayah itu benar-benar hak prerogatif Allah. Fa innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu adalah hudallah, petunjuk Allah. Ia membangunkan kesadaran bahwa hidayah benar-benar hak prerogatif Allah. Manusia sekeras apapun ingin mendatangkan hidayah, mereka tidak akan mampu. Jangankan orang-orang seperti kita, para nabi sekalipun, mereka tak kuasa mendatangkan hidayah. Mereka tak mampu memastikan hidayah hadir pada seseorang meski ia telah mencintainya. Nabi Allah Ibrahim misalnya, betapa ia luar biasa mengajak ayahnya. Bahkan ia sampai mengistighfarkan dalam satu ayat di Al-Quran itu. Tetapi hidayah tak kunjung datang kepada ayahandanya hingga akhir hayatnya. Betapa Nabi Allah Nuh alaihi salam melihat istri dan anaknya juga tak kunjung menerima hidayah. Bahkan semakin jauh dari Allah hingga Allah tenggelamkan mereka bersama orang-orang yang enggan menyembah Allah, bersama orang-orang kafir yang tak mau diajak ke jalan Allah oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tentu kisah-kisah ini adalah ibrah bagi kita bahwa hidayah benar-benar murni di tangan Allah. Manusia tak bisa berbuat apapun terkecuali hanya mengikhtiarkannya. Manusia hanya bisa berikhtiar menjadi perantara sebab seseorang mendapatkan hidayah, tetapi manusia tidak bisa menjamin adanya hidayah itu. Oleh karenanya, manusia, termasuk terutama orang-orang yang beriman, dianjurkan sekali oleh Allah
untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah. Ucapan kalimat ihdinas syiratal mustaqim itu menunjukkan bahwa hidayah itu selalu diminta meskipun oleh orang-orang Islam. Atau ketika doa kunut misalnya, Allahumma hdina fi man hadait, sama, adalah permintaan hidayah kepada Allah yang terus dilakukan oleh seorang muslim. Karena kita tidak tahu sampai kapan hidayah itu datang. Tentu orang-orang Islam akan selalu berharap, berdoa, dan punya keinginan agar hidayah itu datang tidak hanya di awal kehidupannya atau di pertengahan kehidupannya, tetapi hingga akhir hayatnya. Nah, bagaimana kisah Mick Paul ini atau Paul Reading ini? Berikut adalah pernyataannya. PC Paul, I've been a police officer here for 16 years, and in January I reverted to Islam. Alhamdulillah, I'm very happy. Assalamu alaikum, brother, how are you? My role is to interact with the community, so it's really nice because I've been here for so long. I know the young children, I know the old the older people, the grandparents, the parents. It's like one big family actually. So if I have a problem with a child, if they're naughty, they're being stepping out of line, I can take them home to the parents. Nobody sort of, a lot of people said, oh, inshallah, one day, Paul, you'll be Muslim. But no one really, they've not sort of tried to force or anything like this. And it's just over a period of time I started studying the Quran and I started to look into Islam. And it's just such a wonderful, wonderful, peaceful religion. In a period of 5 months, I've read the Quran twice. I've not missed a prayer. Young people, they'll come to me and they say, Paul, because I can say to them, are you praying? Because I know I'm praying all the prayers, and it's nice because they'll come and say, actually now we're praying. So alhamdulillah, it works together. Like I can rub off on them and then they will inspire me and they'll rub off on me. People have asked me, why did you choose Islam? And my answer is, I didn't choose Islam. Allah chose me, alhamdulillah. I've got no doubt in my mind, I've been put here for a reason. I'm not just a local policeman, I'm like a brother, an uncle, a son, a nephew, a friend, and I'm blessed. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.